Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Wirahadianto, 25020102057. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya. Saya mengambil dua materi pada sesi kedua mengenai lingkungan kerja dan sesi 9 mengenai hubungan perburuhan. Dari kedua sesi tersebut, saya hubungkan menjadi sebuah isu membangun ekosistem kerja yang optimal. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu di sekitar pekerja yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya aspek fisik ditambah dengan aspek non-fisik akan menciptakan kenyamanan dan produktivitas. Tujuan utamanya memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, dan membuat karyawan merasa betah. Taksonomi lingkungan kerja yang produktif terdapat ada tiga poin. Pertama, sensoris dan atmosfer atau fisik. Ini terkait tentang pewarnaan, penerangan, pertukaran udara, musik, lebih ke arah lingkungan kerjanya. Kedua, mengenai psikologis dan sosial atau non-fisik. Ini mengenai sikap, keramahan, dan saling menghargai. Dan ketiga, mengenai kesehatan dan keselamatan atau infrastruktur. Aspek non-fisik adalah syarat wajib untuk membina kualitas pemikiran dan kinerja karyawan secara kesinambungan. Ini adalah contoh dari psikologi ruangan, yaitu menyangkut pewarnaan dan dampak kebersihan. Warna putih itu terkesan netral dan biasanya dengan biaya yang lebih murah, tapi dapat memberikan efek yang lebih kepada karyawan. Sementara untuk warna dingin seperti warna coklat muda, abu-abu muda itu berfungsi memberikan efek menenangkan pada ruang kerja. Dan sekali lagi, lingkungan yang bersih dapat menimbulkan rasa senang dan dapat mendorong semangat dan kegairahan dalam bekerja. Hubungan keamanan infrastruktur dan prestasi kerja. Apabila saya mengambil permisalan, apabila sebuah konstruksi tua tanpa ada perbaikan, itu mampu menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak aman bagi karyawan yang berimpact pada penurunan prestasi dan fokus kerja. Keamanan bukan sekedar penjagaan, melainkan integritas konstruksi tempat karyawan bekerja setiap hari. Dari ruang fisik menuju fondasi relasional. Jadi, ruang kerja yang indah itu membutuhkan struktur relasional yang adil, lingkungan kerja yang optimal tidak akan bertahan tanpa adanya hubungan perburuhan yang harmonis. Oleh karena itu, saya jabarkan terkait kerangka hubungan perburuhan Pancasila, mulai dari akar, batang, hingga buah. Lalu terdapat matriks dinamika kekuatan, ada kesepakatan kerja bersama dan kolektif bargaining. Yang paling terasa bedanya di sini itu ada di poin metode keputusan, musyawarah mufakat dan perundingan atau adu kekuatan. Jadi pimpinan serikat berisiko diperalat oleh pimpinan perusahaan untuk menekan karyawan jika musyawarah tidak berjalan dengan adil. Berikut adalah pilar institusional hubungan perburuhan. Pemetaan yurisdiksi forum dialog. Jadi forum dialog tersendiri ada dua. Dari luasnya terlebih dahulu, tripartit, mencakup pusat dan daerah, mencakup pemerintah, pengusaha, dan buruh. Fungsinya sendiri untuk mengkomunikasikan atau mengkonsultasikan, merumuskan masalah kepentingan umum secara luas. Sementara bipartit lebih ke arah internal, berisi pengusaha dan buruh yang berfungsi untuk menjelaskan masalah internal mengenai syarat kerja, upah, sampai ke jaminan sosial yang menghasilkan konsensus persetujuan bersama yang mengikat. Lingkungan kerja yang optimal seperti fisik dan psikologis tadi mampu menghasilkan semangat dan produktivitas kerja harian. Ketenangan kerja dan ketenangan usaha mampu menghasilkan stabilitas dan resolusi konflik internal yang lebih kecil, yang berimpak pada hubungan perburuhan yang adil. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika apabila terdapat omongan yang kurang berkenan atau mungkin materi yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.